Kembali di Kompas Siang, Saudara. Warga di Kabupaten Benar Meriah, Aceh harus berjalan kaki selama berjam-jam melewati medan terjal demi mencari sembako di kota Lok Sumawe. Di tengah situasi sulit, uluran tangan dari masyarakat terus bermunculan. Salah satunya datang dari warga Aceh Utara. Hanya tekad kuat yang menguatkan langkah para penyintas bencana di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Berjam-jam mereka berjalan, menembus bukit terjal berlumpur demi menjemput bantuan. Tak ada pilihan lain, jalur lintas KKA saat ini menjadi satu-satunya akses jalan darat bagi warga Aceh Tengah dan Bener Meriah yang ingin menerobos ke kota Lok Sumawe untuk membeli sembako. Setiap harinya, ribuan penyintas bencana melintas di jalur ini demi memenuhi kebutuhan pangan yang kian menipis. Di tengah situasi sulit ini, aksi gotong royong dari masyarakat terus bermunculan. Seperti yang dilakukan sekelompok warga Aceh Utara ini. Mereka mendatangi jalur KKA, memberikan bantuan logistik kepada siapapun warga yang melintas. Beragam bantuan disalurkan, mulai dari air mineral, sembako, solar, hingga gas LPG. Aksi kemanusiaan ini menghadirkan pesan yang sama, bahwa penyintas tidak berjuang sendirian. Ini juga menjadi bukti bahwa solidaritas tak mengenal terjalnya medan. Setiap langkah kecil, setiap uluran tangan, membawa harapan baru bagi ribuan korban bencana. Meski demikian, perhatian dan bantuan berkelanjutan dari pemerintah untuk pemulihan pasca bencana tetaplah sangat dibutuhkan. Tim Liputan Kompas TV. Di tengah duka pasca bencana, kepedulian dari masyarakat terus tumbuh untuk meringankan beban para penyintas atau korban banjir bandang. Sudah bergabung bersama kami Ferdiansyah, seorang warga Aceh Utara yang juga terdampak banjir bandang pada akhir November lalu, namun tetap memilih untuk membantu saudara-saudara mereka di wilayah Aceh yang sampai saat ini masih terisolasi. Assalamualaikum Mas Ferdiansyah. Semoga dalam kondisi sehat-sehat selalu ya Mas. Mas, ini tentu upaya Mas dengan rekan-rekan merupakan inspirasi dan juga terus memberikan harapan bagi warga korban banjir bandang yang saat ini sangat membutuhkan bantuan. Dan melalui visual kita lihat bahwa mereka berjalan kaki hingga puluhan kilometer untuk mendapatkan makanan maupun air bersih. Lalu seperti apa upaya Mas untuk saat ini memberikan bantuan terutama di wilayah yang saat ini masih terisolasi? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami informasikan dari Aceh Utara bahwa saat ini Kabupaten Aceh Utara sendiri juga mengalami musibah banjir dan longsor yang cukup parah. Dan di beberapa kecamatan, terutama di Kecamatan Langkahan dan Kecamatan Sawang juga memberikan dampak yang luar biasa besar. Nah, pada hari Kamis saya mendapatkan laporan dari staf saya bahwa ada kerabatnya yang menangis di Bener Meriah dan Takengon untuk mencari beras. Nah, lalu kami berinisiatif untuk bertanya bagaimana cara kami untuk bisa mengakses dan memberi bantuan beras ke wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kami akan jemput dengan jalan kaki dari Bener Meriah ke satu titik yang kami sepakati, yang kami sebut dengan camp, yaitu sebagaimana visualisasi video yang ada. Di sana kami mencoba mengumpulkan bantuan dari hamba-hamba Allah yang berinisiatif untuk bersedekah. Kami salurkan di titik tersebut. Nah, untuk mencapai titik tersebut dari Aceh Utara, kami menempuh jarak waktu kurang lebih 2 jam karena terjalannya jalan dan banyak sekali longsoran. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat geografis dari Aceh Utara ke Aceh Tengah itu hanya jarak normal itu 2,5 jam. Tetapi ini baru di titik perbatasan Aceh Utara dan Aceh Tengah Bener Meriah saja kami harus menempuh waktu 2 jam dengan cara mendorong mobil di beberapa lokasi, menurunkan logistik agar mampu dilalui dan berantri dengan banyak kendaraan lainnya. Sehingga
medan yang kami tempuh juga bukan medan yang sederhana, tapi juga medan yang penuh dengan rintangan dan resiko yang ada. Namun karena jeritan saudara-saudara di sana membutuhkan, kami terpanggil untuk mengantar bantuan ke sana dengan resource yang kami punya. Mhm. Yang tadi sempat diinfokan oleh Mas Ferry bahwa sebelumnya bila normal hanya membutuhkan waktu 20 hingga 25 menit menuju perbatasan Benar Meriah, ini dibutuhkan waktu 2 jam. Artinya wilayah ini benar-benar terputus aksesnya akibat tanah longsor. Untuk saat ini menggunakan kendaraan apa dan berapa banyak bantuan yang telah disiapkan, terutama tadi untuk memberikan bantuan bagi warga di Benar Meriah dan juga wilayah tertentu yang masih terisolasi? Nah, untuk ke daerah sana kami mengumpulkan sedekah dari hamba-hamba Allah. Jadi logistik yang kami hantarkan juga tidak cukup banyak. Namun semoga itu bisa meringankan, Mas. Nah, kalau untuk menuju ke sana dari titik jumpa kami dengan narahubung lokal itu menuju Benar Meriah dan Aceh Tengah itu masih cukup jauh dengan berjalan kaki. Nah, dengan kondisi yang seperti kita ketahui bersama, jalanan putus, jadi tidak bisa dilalui dengan mudah. Nah, jadi mungkin bantuan juga masuk ke ibu kota Benar Meriah atau ibu kota Aceh Tengah, tapi warga di sana itu bukan terlokalisasi hanya di kota, tapi juga di perbukitan, di pergunungan yang mereka harus survive untuk bisa hidup, sehingga secara mandiri mereka harus menempuh jalan kaki untuk mendapatkan sembako, untuk mendapatkan bahan pokok lainnya gitu. Selain tadi bahan pokok apa saja dan juga air bersih apa saja yang bantuan yang paling sangat sangat dibutuhkan oleh warga saat ini? Kalau menurut kami melihat di lapangan langsung adalah bantuan pemerintah untuk segera membuka akses jalan sehingga bantuan logistik lebih mudah dicapai lewat jalur darat. Karena lokasinya, Mas, saya nggak bisa mendeskripsikan. Kalau misalnya ada kata memprihatinkan, mungkin 2 level atau 3 level lebih dari kata memprihatinkan, itu yang bisa saya gambarkan lokasi terjalnya mereka harus menempuh untuk mencari sembako, Mas. Hmm. Untuk saat Yang paling silakan. pengerahan alat berat itu harus segera agar bisa dilalui dengan mudah untuk orang-orang yang ingin memberikan bantuan logistik di luar dari pada relokasi rumah warga yang hancur, kampung yang hancur dan sebagainya. Berarti untuk saat ini belum ada upaya apapun dari pemerintah setempat ataupun dari BNPB untuk membuka jalur tersebut menggunakan alat berat dan lain sebagainya. Saya melihat ada beberapa alat berat di sana, namun saya tidak tahu resource alat beratnya itu dari mana. Saya tidak bisa berkomentar lebih jauh, tetapi saya melihat ada satu atau 2 alat berat yang berada di lokasi longsoran tersebut sedang bekerja, tapi saya tidak tahu itu dari instansi mana. Tapi yang pasti alat berat yang ada saat ini itu tidak cukup Oke. untuk bisa segera membuka jalur dan memperbaiki jalur, karena itu kan tebing-tebing, Mas. Jadi mereka harus menaiki dan menuruni lereng dan tebing untuk membawa bantuan. Baik. Untuk saat ini apakah dari pengamatan Anda sudah ada posko medis ataupun posko kesehatan bagi warga terutama penyintas yang saat ini masih berlalu larang menggunakan seadanya ataupun berjalan kaki untuk membutuhkan obat-obatan? Saya tidak melihat adanya posko kesehatan ataupun posko satgas bencana dan segala macam posko lainnya yang ada di situ. Saya tidak melihat. Hmm, hmm, hmm. Rata-rata mereka membawa berapa banyak bantuan logistik sehingga untuk kembali ke rumah mereka, ke asal mereka di Aceh Tengah ataupun di Benar Meriah, sehingga keluarga mereka yang saat ini masih kekurangan makanan ataupun air bersih, mereka menggendong berapa banyak bantuan logistik? Mereka bukan membawa bantuan, Mas, tapi mereka mencari bantuan. Oke. Karena bantuan semua bisa tersentuh ke mereka. Jadi makanya kita terpanggil untuk memberi bantuan sekadarnya, semampu kita. Jadi mereka itu menempuh jalan puluhan kilo, berjam-jam itu untuk mencari bantuan. Nah, dan mereka yang mereka gotong itu mungkin lebih dari 30 kilo. Ya, Nah, itu karena kalau yang mereka
berhasil membeli beras satu sak beras itu 15 kilo, itu baru beras saja 15 kilo. Mereka Ya. juga harus membeli BBM dan segala macam yang harus mereka pikul untuk dibawa. Ya, artinya mereka berjalan kaki puluhan kilometer demi mendapatkan bantuan, mencari bantuan seperti tadi yang disampaikan. Kemudian dia harus menggotong kembali sekitar 30 kilo, baik itu berisi bantuan beras, minuman ataupun BBM dan akan kembali lagi berjalan kaki ke rumah mereka untuk dibagikan kembali. Untuk saat ini berapa kali bantuan yang diberikan dalam arti sehari ataupun sepekan ini dalam rencana Mas Ferdi dan kawan-kawan untuk memberikan bantuan? Kami baru baru memberi bantuan ke sana 2 kali, Dua kali. hari Jumat kemarin. Mhm, mhm. Dan untuk saat ini rencana Mas Ferdi ada koordinasi juga dengan pihak-pihak terkait agar bantuan ini juga efektif dan juga memberikan banyak logistik bagi warga yang membutuhkan. Kebetulan karena kami ini adalah inisiatif mandiri, jadi kami tidak mengatasnamakan instansi apapun. Jadi kami tidak apa namanya, belum ada niatan berkolaborasi. Tetapi kami terus menyuarakan bahwa masyarakat di sana terputus akses, membutuhkan kehadiran pemerintah, membutuhkan kehadiran unit-unit satker terkait, dan sehingga bisa terorganisir dengan baik. Sehingga kalau menurut pandangan kami, beberapa hal yang bisa kami usulkan untuk pemerintah, yang pertama adalah bisa mempercepat pembukaan akses jalan dengan mentaskoskan alat-alat berat, lalu akses tersebut bisa digunakan oleh para relawan untuk dapat membantu dengan lebih banyak. Yang kedua, bantuan air bersih, tidak hanya air minum, tetapi juga air bersih, mulai dari truk-truk tangki, relokasi dari tempat korban, dan pembukaan dapur umum. Nah, jadi karena di sana perbukitan dan lereng-lereng, jadi menurut saya butuh dapur-dapur umum besar yang bisa ditaskoskan menjadi lokasi tanggap darurat bencana di sana, tancapkan bendera merah putih di sana, bangun tenda besar, sehingga orang bisa berkumpul di sana. Nah, kalau mengharapkan pemerintah saja, saya rasa itu tidak mampu, Mas. Karena mayoritas pemerintah pun juga mengalami dampak yang sama. Jadi, yang real di lapangan saat ini adalah korban membantu korban. Ya, korban membantu korban dan saat ini juga sebenarnya Mas Ferdiansyah juga salah seorang penyintas. Untuk saat ini bagaimana kondisi rumah Anda, keluarga Anda, terutama di wilayah Aceh Utara? Untuk kondisi saya, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Saat kejadian tanggal 26 November, saya juga terisolasi selama lebih kurang 4 hari, hampir 5 hari, Ya. di mana dalam rumah saya itu seleher saya, kebetulan tinggi saya 171, jadi hampir 1,5 meter air yang tergenang di dalam rumah, di luar rumah saya lebih dari 3 meter. Kami di wilayah Kecamatan Dewantara juga terisolasi. Nah, saat ini kondisi kami lebih mudah untuk recovery karena kami lebih dekat ke Kota Lok Sumawe. Nah, Kota Lok Sumawe sendiri berdekatan dengan perbatasan Aceh Utara yang tidak terdampak langsung. Jadi kami lebih mudah untuk recovery-nya, Mas. Oke. Artinya pasokan listrik dan lain sebagainya, kemudian air bersih dan juga logistik ini relatif mudah didapatkan untuk saat ini ya? Khusus di lokasi saya itu mudah didapatkan karena kita membangun ada fasilitas air bersihnya. Nah, tetapi untuk lingkungan yang lebih luas di Aceh Utara, di Kecamatan Sawang, di Kecamatan Langkahan, itu sangat miris kondisinya, Mas. Oke. Nah, itu tidak seideal di lokasi di Kota Lok Sumawe ini. Nah, padahal berbatasan dengan Kota Lok Sumawe. Karena itu kondisi yang jauh lebih parah. Nah, Estimasinya ada berapa banyak pengungsi di sana atau berapa warga yang membutuhkan? Kalau jumlahnya saya tidak punya angka yang pasti, tetapi cukup besar. Cukup banyak ya. Dan untuk saat ini bila ada instansi terkait yang ingin mengontak Anda dan mungkin bekerja sama untuk memberikan bantuan, terutama di wilayah yang saat ini masih terisolasi, bantuan apa atau logistik apa saja yang mungkin bisa diterima oleh Mas Ferdiansyah dan kawan-kawan? Jadi
pikir logistik, kita tidak hanya ya ya kan ya. Cuman yang saya lihat adalah bagaimana bahan itu bisa diolah. Jadi ketika kita mau memberikan selain bahan mentah tadi, baiknya kita ada momen memberikan barang-barang yang sudah siap makan. Oke. Nah, sebagai informasi, kami ketika menuju ke Bener Meriah, kami menyiapkan 3 bungkus nasi perang. Istilah Aceh itu nasi perang, itu nasi harga 6.000 sampai 8.000 yang kami bagikan langsung ke penyintas bencana. Jadi mereka kan sudah tidak makan berhari-hari. Ketika kita kasih beras kan mereka tidak bisa langsung masak juga kan. Nah, tetapi mereka butuh tenaga. Nah, jadi kami berikan makanan langsung yang siap untuk dimakan di tempat. Nah, makanya saya menyampaikan banyak posko-posko pengungsian, banyak titik-titik pengungsian yang saat ini itu membutuhkan bantuan. Tapi kalau semakin banyak posko, maka distribusi bantuan itu akan semakin sulit karena semua orang merasa membutuhkan, sehingga butuh kehadiran pemerintah untuk bisa mengorganize pengungsi-pengungsi ini menjadi 1 titik lokasi atau 3 titik lokasi yang dikoordinir dengan baik, Mas. Nah, sehingga orang bisa terfokus di situ, distribusi logistiknya di situ, dapur umum di situ dengan segala lengkap dengan peralatan masak dan LPG-nya. Karena untuk masak pun di Aceh Utara dan Aceh pada umumnya listrik pada mati, listrik tidak hidup. Nah, LPG langka, bahkan tidak ada. Nah, jadi kalaupun yang ada itu ada stok-stok yang lama. Kenapa? Karena kami LPG itu ada didatangkan dari laut, didatangkan dari Medan, sedangkan akses dari Medan menuju ke Aceh saja sudah melewati Aceh Tamiang yang juga kondisinya luar biasa lagi memprihatinkan. Baik. Sehingga kita memang mendorong agar bencana musibah yang dialami Aceh khususnya di tempat kita, Medan dan Sumatera Utara itu lebih diperhatikan dengan alat-alat negara yang lebih masif, terstruktur dan terorganisir untuk membantu warga-warga yang terdampak. Ya, membutuhkan koordinasi yang cepat, membutuhkan organisasi di mana membutuhkan alat berat dan juga dapur umum yang besar agar bantuan dapat disalurkan demi warga yang saat ini sangat membutuhkan, terutama di wilayah terisolasi. Dan saat ini merupakan tindakan mulia dari Mas Ferdiansyah dan rekan-rekan, terutama saat ini sebenarnya Mas Ferdiansyah merupakan korban banjir bandang juga pada akhir November lalu, namun saat ini dengan sukarela memberikan bantuan bagi warga yang saat ini sangat membutuhkan. Terima kasih sekali lagi Mas Ferdiansyah atas waktunya telah berbagi bersama kami di Kompas Siang. Sehat-sehat selalu Mas Ferdiansyah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.